Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Legend of Ravaging Dion yang rilis pada tahun 2019 untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya meteor yang telah terjatuh ke bumi yang mengakibatkan beberapa hewan yang berada di sana menjadi hewan spiritual yang membuat mereka memiliki kekuatan yang luar biasa setelah terkena dampak dari pecahan meteor tersebut. Singkatnya, beberapa tahun kemudian terlihat hewan spiritual itu telah dikendalikan oleh orang-orang jahat dan sedang menyerang patung dewa. Para penjaga yang berada di sana langsung melawan hewan tersebut, namun mereka sangatlah kewalahan. Dan saat itu datanglah seorang pria misterius yang berudi bernama Yin Chen yang merupakan master ketujuh yang langsung menggunakan kekuatan esnya untuk melawan mereka. Kemudian para penjahat pun langsung mengepung Yin Chen dengan mengatakan jika kedatangan mereka ke sini ingin menghancurkan patung dewa agar iblis langit bisa bangkit kembali. Mendengar hal itu, Yin Chen pun tak akan membiarkan hal tersebut dan langsung melawan mereka hanya seorang diri. Setelah pertarungan tersebut, Yin Chen pun kembali ke hadapan ketiga tetua pendeta untuk melaporkan kejadian itu. Dan tetua pendeta ini merupakan penguasa dunia sekaligus penjaga patung dewa agar iblis tidak bangkit kembali. Kemudian Yin Chen pun diperintahkan untuk menemukan dan bertemu dengan seseorang pria di kota Huze yang bernama Qiling. Sementara di kota Huze, saat ini terlihat seorang pemuda bernama Qiling yang sedang melakukan atraksi penjualan esnya yang membuat semua orang di sana terkagum melihatnya dan ingin membeli es tersebut. Setelah itu ia pun kembali ke dalam kedainya dan lihat di sana banyak sekali para kultivator datang ke kedai tersebut yang membuat Qiling terkejut melihatnya. Dikarenakan sejak kecil Qiling sangat berambisi untuk menjadi seorang kultivator yang hebat, yang ternyata para kultivator datang ke sana untuk menunggu dan menangkap hewan spiritual rakun es yang dikabarkan sebentar lagi akan datang ke sana. Namun di saat itu para kultivator tersebut terlihat bertarung satu sama lain yang membuat Qiling merasakan ketakutan dikarenakan beberapa orang di sana terbunuh tepat di hadapannya. Kemudian dia pun teringat kembali dengan seseorang misterius yang bernama Yang Ze dengan memerintahkannya untuk mencatat nama-nama kultivator di sana dengan imbalan yang cukup besar. Qiling pun dengan semangatnya menanyakan nama-nama mereka. Namun dengan bersamaan para kultivator di sana kembali melanjutkan pertarungannya. Seketika pertarungan itu pun terhenti setelah seorang wanita cantik bernama Li Ji yang langsung masuk ke dalam kedai tersebut. Dan para kultivator yang melihatnya pun langsung meremehkan kekuatan kultivator wanita itu, yang membuat Li Ji mendengarnya langsung menyerang dan membunuh para kultivator yang sudah meremehkannya tersebut. Kemudian Qiling yang ketakutan langsung keluar dari kedai itu dan menemui Yang Ze di kediamannya, yang saat itu ia sangat marah dikarenakan tugasnya dalam mencatat nama-nama kultivator sangatlah berat, sehingga ia pun meminta bayaran kembali yang lebih besar kepada Yang Ze. Dan singkatnya, Qiling yang akan kembali ke kedainya, namun ia pun bertemu dengan salah satu kultivator wanita bernama Shen, dan mereka pun mengobrol satu sama lain. Saat itu Qiling pun sangat mengagumi semua kultivator, dikarenakan Qiling ingin sekali menjadi seorang kultivator yang memiliki kekuatan super, sehingga Shen yang mendengarnya pun memberikan semangat kepadanya agar bisa berlatih keras lagi, dikarenakan semua orang pasti bisa menjadi seorang kultivator. Dan di malam harinya, terlihat di dalam kedai beberapa kultivator yang tersisa di sana masih menunggu kedatangan hewan spiritual rakun es. Kemudian mereka pun mulai merasakan aura keberadaan rakun es yang sebentar lagi akan datang ke sana. Dengan segera Li Ji pun menggunakan hewan spiritualnya untuk mengecek situasi, dan bahkan Shen juga mengeluarkan laba-labanya.
Namun di saat itu Li Ji seketika terbunuh, yang ternyata bukan rakun es yang datang ke kota tersebut, melainkan singa putih yang merupakan hewan spiritual yang sangat kuat. Dengan marahnya hewan spiritual itu pun langsung menyerang, yang membuat semua kultivator di sana seketika membeku. Bahkan singa putih itu pun langsung memporak-porandakan seluruh kota Huze, yang membuat semua penduduk di sana mati membeku akibat serangan tersebut. Sementara saat itu Kiling dibawa lari oleh Shen untuk menghindari serangan dari singa putih yang saat ini masih mengejar mereka. Namun beruntungnya mereka menemukan sebuah goa dan langsung masuk ke dalam untuk bersembunyi dari serangan singa putih tersebut. Dengan bersamaan Yin Chen saat ini sudah sampai di kota Huze. Namun dia pun sangat terkejut melihat kota yang ia tuju kini sangatlah kacau. Ia pun teringat dengan perkataan tetua pendeta yang memerintahkannya untuk menemukan Kiling yang berada di kota itu. Sedangkan Shen yang merasakan kedatangan singa putih ke sana, dengan segera ia pun keluar dari goa tersebut dan memerintahkan laba-labanya untuk mengikat Kiling ke sebuah tembok. Sehingga Shen yang merupakan seorang kultivator langsung menantang bertarung dengan singa putih tersebut. Namun Shen yang bukan tandingannya dari singa putih itu membuatnya harus kalah di sana. Setelah bertarung dan mengalahkan Shen, singa putih itu pun langsung ke dalam goa untuk menemui Kiling dan langsung menyerangnya. Singkatnya keesokan paginya, Kiling pun terbangun di sebuah padang rumput yang luas. Ia pun sangat terkejut dikarenakan telah berada di sana dan melihat seorang pria misterius di hadapannya. Dengan rasa penasaran, Kiling pun menanyakan keberadaan wanita yang bersamanya tadi malam. Dan saat itu Yin Chen tidak menjawab pertanyaan tersebut. Namun Yin Chen malah mengatakan jika saat ini ia adalah masternya dan Kiling harus mematuhi semua perintah darinya. Mendengar hal itu, Kiling pun terkejut. Namun sesaat ia pun teringat dengan perkataan Shen saat itu. Jika di dunia ini terdapat 7 master dan setiap master memiliki seorang murid, dan Yin Chen ini merupakan master yang ke-7. Namun saat itu Kiling menolak permintaan tersebut yang membuat Yin Chen langsung menghukumnya dikarenakan Kiling tidak mematuhi perintahnya. Dan dengan kondisi yang terdesak, Kiling pun dengan terpaksa mematuhi apa yang diperintahkan oleh Yin Chen saat ini. Di tempat lain, Shen didatangi oleh masternya bernama Yao Ming yang merupakan master kedua. Dan master Yao Ming ini dikenal sebagai master pembunuh yang memiliki kekuatan jahat. Bahkan Shen yang merupakan muridnya ini harus disiksa dikarenakan gagal menangkap singa putih. Sementara saat itu Yin Chen menjelaskan jika sebelumnya ia telah diperintahkan oleh 3 tetua pendeta yang merupakan penguasa dunia untuk menemukan dan sekaligus menjadikan Kiling sebagai muridnya. Oleh karena itu Kiling harus menerimanya jika saat ini Kiling sudah menjadi murid dari Yin Chen. Kiling yang memiliki impian menjadi seorang kultivator, dengan semangat ia pun menerima permintaan tersebut. Namun sebelum melakukan perjalanan panjang, mereka pun beristirahat sejenak dan akan makan bersama. Di saat itu Kiling yang membuat makanan mencoba untuk meracuni Yin Chen. Namun tindakannya itu telah ketahuan, yang membuat racun tersebut mengenai kedua matanya hingga membengkak. Tidak terima dengan semuanya itu, Kiling pun mencoba menyerangnya, dan Yin Chen juga ikut melawan dengan kekuatannya. Namun di saat itu kekuatan es miliknya langsung disedot oleh Kiling. Hal tersebut membuatnya sangat terkejut dikarenakan yang ia tahu Kiling bukanlah seorang kultivator. Dan tiba-tiba singa putih pun keluar dari tubuh Kiling dan menyerangnya, sehingga pertarungan pun terjadi di sana. Yang ternyata selama ini singa putih tersebut berada di dalam tubuh Kiling dan Kiling tidak menyadari hal itu. Di tempat lain, saat itu Yao Ming memerintahkan Shen yang merupakan muridnya untuk segera membunuh Feng Hun yang merupakan master kelima dan murid dari master kelima yang bernama Lian. Yao Ming selama ini menyimpan dendam kepada Feng Hun dikarenakan ia belum bisa mengalahkannya. Bahkan tidak hanya itu, ia pun penasaran dengan kekuatan misterius Feng Hun yang tidak pernah ia gunakan di saat bertarung melawannya. Sedangkan saat ini Yin Chen menyadari jika Kiling memiliki sebuah bakat yang terpendam di dalam tubuhnya. Bahkan di tubuh Kiling terdapat hewan spiritual singa putih yang merupakan hewan terkuat saat ini dan banyak diburu oleh semua orang.
Maka dari itu Yin Chen dengan segera memberikan sebuah kekuatan segel yang berguna untuk keterikatan antara murid dan masternya. Setelah itu Keling pun diperintahkan untuk belajar cara mengeluarkan hewan spiritual di tubuhnya supaya kelak apabila terjadi pertarungan ia bisa dengan mudah mengeluarkannya. Dan saat itu Keling pun mencoba berbagai cara, namun tetap saja ia tidak tahu cara bagaimana mengeluarkan hewan spiritualnya sendiri. Yin Chen yang kesal dengan Keling lalu menendangnya, yang seketika singa putih keluar dari sana dan menampakkan diri. Keling yang belum siap dengan semuanya itu hanya bisa berteriak ketakutan melihat hewan spiritualnya. Kemudian Keling pun dipaksa untuk menjinakkan singa putih tersebut. Dengan rasa takutnya ia pun mencoba mendekati singa miliknya, namun tiba-tiba singa itu dengan sangat mudah ia jinakkan dan menuruti segala perintahnya. Melihat hal itu Yin Chen pun sangat kagum melihat bakat terpendam yang dimiliki oleh Keling. Oleh karena itu Keling pun diberikan satu permintaan yang akan dikabulkan oleh Yin Chen. Dan Keling pun menjawab jika ia ingin kembali ke kota Huze yang merupakan kota kelahirannya, sehingga Yin Chen pun mengabulkan permintaan tersebut. Di dalam perjalanan, dikarenakan Yin Chen yang belum menunjukkan hewan spiritualnya, membuat Keling meragukan kemampuan Yin Chen yang merupakan salah satu dari ke-7 master. Dan mendengar hal itu Yin Chen pun langsung menunjukkan hewan spiritual miliknya, yaitu seekor kalajengking yang sangat kecil. Sehingga Keling pun mentertawakannya, namun tiba-tiba kalajengking itu membesar yang membuat Keling menjadi ketakutan. Dan singkatnya mereka pun telah sampai di kota Huze. Namun terkejutnya Keling setelah melihat kota kelahirannya menjadi hancur tak tersisa, dan semua penduduk di sana juga tewas terbunuh. Seketika ia pun teringat jika penyebab kehancurannya kota ini dikarenakan singa putih yang saat ini menjadi hewan spiritualnya. Hal itu membuatnya menjadi marah kepada singa tersebut dan menganggapnya sebagai pembunuh yang telah menghancurkan kota kesayangannya itu. Melihat kondisi tersebut Yin Chen pun mencoba menasihatinya dengan mengatakan kepada Keling jika masa lalu tidak akan bisa kembali lagi dan kesalahan singa putih harus bisa dimaafkan oleh Keling. Karena bagaimanapun juga singa putih di saat itu belum memiliki tuan dan saat ini tuannya adalah Keling. Maka dari itu Keling harus bisa mengajari hewan spiritualnya tersebut agar tidak membunuh lagi terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Sementara di tempat lain, Shen pada akhirnya berhasil menemukan keberadaan Lian. Misinya saat ini adalah membunuh Lian yang merupakan murid dari master kelima, dan Shen tanpa basa-basi langsung menyerangnya. Namun Lian yang tidak mengetahui masalah tersebut hanya bisa menghindar dari serangan itu. Singkatnya saat ini Keling pun tidak sengaja menemukan Yang Ze dengan keadaan yang tak berdaya di sana. Satu-satunya orang yang berhasil selamat dari serangan singa putih kemarin. Dan dikarenakan kondisi Yang Ze yang terluka parah, Keling pun berusaha untuk menyelamatkannya. Namun di saat itu Yin Chen tidak setuju jika Keling membantu pria tersebut dikarenakan identitas Yang Ze yang tidak jelas. Akan tetapi saat ini Keling tidak peduli tentang hal itu dan tetap akan membawanya ke sebuah gua untuk beristirahat. Di saat hendak mencari tanaman obat, Yin Chen pun meminta Keling untuk pergi bersamanya melanjutkan perjalanan ke kota Fean. Dan mereka berdua pun berdebat dikarenakan Keling tidak ingin pergi sebelum Yang Ze menjadi sembuh. Tak lama kemudian Yang Ze pun datang ke sana. Dengan kondisi terluka ia pun meminta maaf dikarenakan sudah merepotkan mereka. Dan saat itu Yin Chen pun mengingatkannya apabila Yang Ze berani berbuat macam-macam kepada Keling, maka ia tak akan segan-segan membunuhnya. Singkatnya Yin Chen pun menghampiri Keling dengan mengatakan jika Yang Ze telah ia usir. Dan mendengar hal tersebut membuat Keling menjadi marah dikarenakan bagaimanapun juga Yang Ze masih dalam keadaan terluka. Yin Chen yang merasa kesal tak segan-segan menyerangnya dengan mengatakan jika Keling adalah muridnya dan harus mengikuti apa yang sudah diperintahkan olehnya, yang membuat Keling hanya bisa terdiam di sana. Sementara di tempat lain, diperlihatkannya sesosok master kelima yang bernama Feng Hun. Dan Feng Hun ini merupakan master yang baik hati yang memiliki kemampuan menjinakkan hewan spiritual apapun di muka bumi. Bahkan ia juga selalu menyembuhkan hewan spiritual yang terluka dengan kekuatannya itu.
你不是我的灵兽。 Dan tak lama kemudian datanglah hewan spiritual kaki seribu, dan hewan tersebut ternyata milik Yao Ming Master kedua yang sengaja akan menyerang dan membunuh Feng Hun di sana. Kemudian ikan yang merupakan hewan spiritual yang ditolong oleh Feng Hun sebelumnya datang untuk membantu, sehingga kedua hewan ini bertarung walaupun ikan tersebut sudah tahu jika kemampuannya bukanlah tandingan hewan kaki seribu tersebut, yang pada akhirnya ikan itu pun kalah dengan mudahnya dikarenakan hewan spiritual kaki seribu sangatlah kuat. Setelah itu Yao Ming pun muncul di sana, dan melihat kehadirannya Feng Hun pun memilih untuk pergi dan tidak ingin bertarung. 这会不会有危险？ Sementara di tempat lain, Kiling tidak sengaja bertemu dengan siluman air, salah satu hewan spiritual yang sedang memakan aura kehidupan milik warga sekitar. Melihat keadaan itu, Kiling bersama singa putih pun mencoba menghentikan tindakan siluman air tersebut. Bahkan Yin Chen pun membantu mereka dan berhasil mengalahkannya. 真的都不见了。 Namun ternyata siluman air bangkit kembali yang membuat Yin Chen mencoba membunuh kembali siluman itu. Dan tiba-tiba siluman air itu merasuki tubuh para warga yang sudah mati, yang membuat mereka semua hidup kembali menjadi mayat hidup dan langsung menyerang Yin Chen dan Kiling. Melihat hal itu, Yin Chen pun dengan segera mengalahkan mereka semua. 都几招，一下就把他们。 Singkatnya setelah kejadian itu, ternyata salah satu warga di sana masih hidup dengan meminta pertolongan. Melihat hal itu, Kiling yang berencana untuk membantunya. Namun Yin Chen tidak pernah setuju jika Kiling membantu orang yang tidak ia kenal. Dan keesokan paginya, pemuda yang telah selamat menceritakan semua kejadian itu, yang mana saat itu ia sedang mengambil obat melewati sungai dan tiba-tiba ada siluman air di sana. Dikarenakan ketakutan, ia pun mencoba kembali ke desa untuk memberitahukan kepada warganya. Namun ternyata warga di sana sudah dirasuki oleh siluman air dan langsung menyerangnya. Mendengarkan ceritanya itu, Yin Chen akan mencari keberadaan siluman air tadi dengan meminta Kiling untuk menjaga pemuda tersebut. Kiling juga diajari sebuah jurus dasar berupa segel pelindung yang berguna untuk menjaga diri. Mendengar hal itu, Kiling pun menjadi sangat senang dikarenakan itu merupakan jurus pertama yang diajarkan oleh masternya. Namun saat itu Kiling melepaskan segel tersebut. Hal itu membuat siluman air memiliki kesempatan untuk muncul kembali. Dan tak menyangka jika siluman air yang mereka cari ternyata berada di dalam tubuh pemuda tersebut. Kiling yang menyadari hal itu segera memanggil singa putih sehingga mereka pun bertarung di sana. Yin Chen yang merasakan Kiling dalam bahaya, ia pun kembali dan melihat Kiling sedang bertarung di sana. Namun saat itu ia memilih untuk diam dan tidak membantunya dalam pertarungan tersebut. Di tengah pertarungan, dengan keadaan terdesak membuat Kiling tanpa sengaja bisa mengeluarkan kekuatan es, dan ia pun menggunakan kekuatannya itu untuk mengalahkan siluman air tersebut. Dan setelah itu Kiling pun memasukkan siluman air ke dalam sebuah wadah dengan bertujuan untuk menyegel siluman tersebut. 亏我还一直照顾你。 Di saat itu Yin Chen pun sudah mencurigai jika Kiling memiliki kemampuan yang bisa mengambil kekuatan seseorang dan bisa menggunakan kekuatan tersebut. Namun di sini ia memilih untuk diam dan tidak mengatakan apapun kepadanya. Setelah itu ia pun meminta siluman air tersebut untuk diserahkan kepadanya, sehingga Kiling pun memberikannya dan langsung disegel oleh Yin Chen dengan merubah bentuknya menjadi sebuah es yang ia hadiahkan untuk Kiling sebagai tanda keberhasilannya mengalahkan siluman tersebut. 刚才你把灵力使 Singkatnya mereka pun menaiki sebuah kapal terbang agar bisa cepat sampai ke kota Fean. Di sana Kiling meminta masternya untuk memberitahukan nama-nama ke-6 master saat ini. Bersamaan dengan murid mereka, Yin Chen lalu memberitahukan beberapa nama master beserta muridnya. Salah satunya adalah master ke-6 yang bernama Sili yang sudah menghilang beberapa tahun yang lalu. Setelah itu ada Feng Hun yang merupakan master kelima dan muridnya bernama Lian, dan mereka berdua merupakan kakak beradik. Kemudian ada master keempat yang bernama Lea yang berada di Aula Langit, dan semua informasi mengenai hewan spiritual atau apapun di dunia ini dikontrol di Aula Langit. Dan pasukan Aula Langit ini dibawa kendali tetua pendeta. Namun saat itu master ke-1, ke-2, dan ke-3 Yin Chen tidak memberitahukannya kepada Kiling. 这样就可以看得出来他到底是王。 Singkatnya mereka pun telah tiba di kota Fean dan menginap di sebuah penginapan. Kiling pun meletakkan wadah minumannya di atas meja dan langsung beristirahat di sebelah Yin Chen.
Hal tersebut membuat Yin Chen menjadi marah dikarenakan ia tidak bisa tidur bersebelahan dengan orang lain, sehingga Keling diusir dan terjatuh ke bawah yang membuat wadah minumannya terjatuh dan terlihat roh hitam keluar dari wadah tersebut yang membuat kekacauan di penginapan itu dikarenakan mereka semua melihat siluman yang menyerang salah satu orang yang menginap di sana. Yin Chen pun dengan segera keluar untuk mengecek yang ternyata itu adalah siluman air, dan Yin Chen merasa heran dikarenakan sebelumnya ia sudah menyegel siluman tersebut, sehingga ia pun mencoba menyegelnya kembali dan membunuh siluman itu. Sementara di gerbang makam spiritual, Shen masih mengikuti Lian dan akan membunuhnya, sehingga mereka pun bertarung di sana. Namun di tengah pertarungan tiba-tiba tanpa sengaja Lian tersedot ke dalam sebuah portal ke makam spiritual tersebut. Dan saat ini Yin Chen merasa heran kenapa siluman air bisa bangkit kembali, padahal sebelumnya ia sudah menyegelnya. Keling pun mengakui dengan jujur jika sebelumnya ia hanya memberikan setengah dari siluman air tersebut dan setengahnya lagi masih ia simpan di dalam wadah minumannya. Mendengar hal itu membuat Yin Chen menjadi sangat marah kepadanya dikarenakan akibat tindakannya itu membuat warga di sana terbunuh. Keling yang saat itu mengakui kesalahannya dan ia juga tidak menyangka hal ini akan terjadi. Melihat Keling yang mengakui kesalahannya, Yin Chen pun memaafkannya dengan meminta Keling untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi. Singkatnya keesokan harinya, mereka pun berkeliling di kota Fean untuk mencari penginapan yang murah untuk menghemat uang mereka. Dan pada akhirnya mereka pun mendapatkan penginapan di sana. Setelah itu Giling pun meminta izin sebentar untuk keluar dari sana. Dan sebelum ia pergi, Yin Chen pun memberikannya sebuah telur emas, yang dimana setiap tetesan yang diambil dari telur itu harus diteteskan ke dalam matanya. Dengan begitu Giling bisa melihat seseorang yang memiliki kekuatan atau tidak, agar Giling bisa lebih berhati-hati lagi dalam menemui orang yang tidak ia kenal. Kemudian ia pun pergi keluar dan tak sengaja melihat sebuah turnamen di sana. Dan turnamen itu memiliki hadiah yang sangat luar biasa. Siapapun orang yang berhasil mengambil bunga merah yang berada di atas, maka mereka berhak menikah dengan sang putri dari kerajaan tersebut. Bahkan mereka akan mendapatkan sejumlah uang dan emas yang sangat banyak. Sehingga beberapa orang di sana mulai bertarung untuk merebut bunga merah yang berada di atas tersebut. Dan saat itu Keling hanya bisa menonton pertarungan itu. Namun di sana salah satu wanita yang menyamar menjadi seorang pria bernama Yahua mencoba ikut dalam turnamen tersebut, dan tiba-tiba ia pun berhasil mendapatkan bunga merah. Namun Yahua terjatuh dari atas dan Keling yang melihat itu segera menolongnya. Dan saat itu Keling pun tak sengaja memegang bunga merah tersebut, yang dimana ia menjadi pemenang dalam turnamen itu dan harus menikah dengan putri kerajaan. Keling yang baru menyadari hal itu tentu saja menolaknya dan segera pergi dari sana. Beruntungnya saat itu Keling pun berhasil menyamar menjadi penjual di pasar tersebut dan tidak tertangkap oleh para pasukan tadi. Namun di sana ada Yahua yang sudah mengenali Keling dengan menanyakan kepadanya kenapa Keling tidak mau menikah dengan sang putri. Kemudian Keling pun menjawab jika ia tidak memiliki waktu untuk mengurusi hal seperti itu dikarenakan ia memiliki kesibukan yang jauh lebih penting. Namun di saat Keling akan pergi, anehnya Yahua terus saja mengikutinya, bahkan ia terus memaksa Keling untuk menikah dengan sang putri. Dikarenakan bagaimanapun juga Keling merupakan pemenang dari turnamen tersebut. Dan jika Keling menolak maka ia sudah dianggap tidak mematuhi aturan dari sang raja dan nantinya dia akan dihukum. Mendengar hal itu Keling pun dengan terpaksa akan kembali ke dalam turnamen tersebut. Di saat itu Keling pun diseleksi kembali dan diberikan beberapa pertanyaan yang sangat mudah. Namun di sana Keling dengan sengaja menjawab pertanyaannya dengan jawaban yang salah agar ia tidak menang dalam turnamen itu. Melihat hal tersebut membuat Yahua menjadi kesal. Dan Keling yang berusaha kabur dari sana pada akhirnya tertangkap juga oleh pasukan kerajaan. Singkatnya Keling pun dipaksa masuk ke dalam istana dan ternyata Yahua adalah putri raja itu sendiri yang sengaja menyamar menjadi seorang pria. Ia pun sengaja memaksa Keling untuk memenangkan turnamen tersebut dikarenakan sejak pertama kali bertemu Yahua sudah jatuh cinta kepadanya.
Namun di sana Keling yang terus menolak dan akan pergi dari sana. Ia pun langsung dihentikan oleh Yehua dengan kekuatannya dan memaksa Keling untuk meminum arak perjodohan tersebut. Dengan begitu Keling yang meminum arak perjodohan bisa dikatakan resmi bertunangan dengan Yehua. Dan singkatnya keesokan harinya, Shen yang sedang menghampiri Yao Ming tiba-tiba ada bisikan suara gaib yang menyuruhnya untuk membunuh masternya sendiri. Sehingga Shen yang terkena hasutan tersebut langsung menyerang Yao Ming. Namun Shen bukanlah tandingan masternya yang membuat dirinya terluka parah dan meninggalkan tempat tersebut. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita bernama Lea yang merupakan master kembar. Di sana ia mengatakan kenapa Yao Ming tidak membunuh Shen dan mencari murid penggantinya. Namun Yao Ming menjawab jika ia senang apabila Shen berusaha untuk membunuhnya. Dikarenakan hal itulah yang ia butuhkan untuk membangkitkan sifat jahat milik Shen. Setelah menemui master kelima, ia pun dengan segera kembali ke aula langit. Dan ternyata semua informasi tentang apapun di dunia ini telah tersimpan di ruangan tersebut. Oleh karena itu semua orang yang berada di sana memiliki tugas untuk mengumpulkan semua informasi yang ada di dunia ini. Dan kemudian memberikan informasi tersebut kepada Lea yang merupakan pemimpin di sana. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.